Oke, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Terima kasih teman-teman. Saya juga kaget ini. Jangan-jangan gangguan sinyal lagi gitu loh ya. Hujan deras Pak, sini Pak. Wah, mantap sudah. Habis ini cair TWP-nya Pak ya, habis hujan. Iya betul Pak. Banyak cairnya Pak. Ya, oke. Ya. Kalau nggak gini nggak itu suasana Bapak Ibu ya. Oke lah Bapak Ibu. Yang kelompok 4 bisa share screen ya. Kelompok 4. Coba saya ingin tahu kelompok 4. Salah satu aja share screen. Nanti kita bahas bersama-sama. Halo kelompok 4. Siapa? Halo, ya silakan. Bu Betty ya. Bu Ventia, saya ya. Ya silakan. Share screen Bu Betty. Yang apa? Yang tadi yang LA-nya modul 21. Mohon izin Pak. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, Pak. Apa sudah kelihatan Pak? Proses. Oke. Bu Betty bisa dinaikkan Bu Betty di alur eksplorasi konsep Bu Betty. Mohon izin Ibu Betty, Pak. Iya Pak. Oke. Oh, ya mohon maaf kalau saya salah ucap ya. Karena ya yang Siap, namanya Pak, sudah tua matanya enggak begitu jelas Bapak Ibu walaupun pakai kacamata. Ya. Siap Pak. Oke. Mohon Teman-teman ya, terima kasih. Teman-teman di eksplorasi konsep ini teman-teman menilai nggak kira-kira? Tidak. Kok bisa? Memberikan umpan balik. Oke. Teman-teman di eksplorasi konsep ini teman-teman di samping memberikan atau mungkin komen atau replay ya atau mungkin penguatan ya terhadap jawaban CGP juga menilai secara tidak langsung teman-teman ya. Karena di LMS itu kalau misalnya teman-teman betul-betul jeli ya di dalam melihat keaktifan CGP, mungkin teman-teman akan melakukan penilaian yang beda ya. Kan di kegiatan ini kan sudah ada waktunya ya Bapak Ibu ya, tanggal sekian gitu ya. Nah, andai pada tanggal itu CGP betul-betul sudah hadir utuh, maka kita klik daftar hadir utuh ya. Kalau datang hadirnya terlambat atau aktivasinya terlambat, ya kita klik. Kebanyakan ada dua nilai di situ Bapak Ibu ya. Hadir tepat waktu sama hadir telat ya. Ya. Nah, ya, artinya di situ yang telat itu mungkin CGP-nya tidak begitu adaptasi dengan produktivitas yang tinggi ya, sehingga kita harus menilai seperti itu. Ini di eksplorasi konsep. Kemudian di mana lagi ada penilaian Bapak Ibu untuk 21? Rukol Pak. Ya, rukol diunggah tugas rukol ya. Iya Pak. Buat tugas rukol dan kehadiran ya, Pak. ada dua ya. Di sini Bapak Ibu melakukan penilaian ada 3. Rukol 1, rukol 2. Sama unggah tugas. Betul ya? Betul Pak. Betul, oke. Kalau seandainya Bapak Ibu memberikan tanggapan kepada kaitannya dengan unggah tugasnya CGP, kurang sip lah. Untuk memperbaikinya gimana Bapak Ibu? Ditaruh linknya ditaruh di mana? Selama ini langsung dikembalikan lagi Pak. Biasanya langsung di bawahnya ditambahkan. Oke, jadi link yang pertama dibiarin Bapak Ibu. Kemudian kalau mau memperbaiki silakan ditaruh di link yang kedua. Gitu ya. Pak, ya. Bapak Ibu, menurut pengalaman saya menyarankan pada CGP semua tugas diunggah dalam bentuk YouTube. Jadi kalau misalnya saya ngoreksi tugasnya, saya klik dengan tab baru itu TS-nya
nambah TS Bapak Ibu ya. Kalau dengan YouTube. Itu pengalaman saya ya. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu ya monggo lah dicoba aja. Jadi kalau misalnya saya ngoreksi itu muter YouTube itu TS-nya jalan Bapak Ibu sudah. Nambah begitu. Ini juga pengalaman, berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu dari saya yang mudah-mudahan nanti dari ini ya maksud saya berbagi inspirasi, mudah-mudahan CGP-nya bisa beradaptasi terhadap kemauan Bapak Ibu atau pengen Bapak Ibu sehubungan dengan undang tugas. Ya, walaupun itu PPT, kalau misalnya dikemas dalam bentuk YouTube juga bisa juga ya. Oke, berikutnya gimana lagi penilaian? Pak, ya. Bisa menjelaskan sebentar, Pak? Ya, boleh. Pak, itu kan kalau ada CGP kan memperbaiki, tapi kadang-kadang waktunya terlambat, Pak. Misalkan terlambat. Terus bagaimana, Pak? Kita, Pak, kan yang pertama sudah masuk duluan. Tapi waktu dia perbaikan itu kadang terlambat, Pak. Sedikitnya misalkan selisih 1 hari atau bagaimana. Itu gimana yang kita pakai, Pak? Kalau sudah mengirimkan di awal, Bapak Ibu, ya yang kita hitung di awal. Tapi yang perbaikannya kita hitung di awal, bukan yang di berikutnya enggak. Karena itu atas dasar saran kita untuk bisa agar dapatnya dia memperbaiki atau membuatnya dalam lebih baik ya. Nah, kemudian ditaruh di komen atau jawaban komen dari ditaruh di bawah komen kita. Biasanya di situ kan saling mengomentari ya, ada dialog. Nah, itu di situlah Bapak Ibu linknya yang dibuat, yang dimasukkan di situ ya. Oke. Oh, begitu. Ya, Pak. Karena itu kemarin saya ditanyakan sama CGP, Pak. Jadi saya karena duduknya sudah lewat, jadi dia bilang biar nanti ke depan saja yang diperbaiki, dia bilang. Jadi padahal TGP punya semangat untuk memperbaiki. Betul. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah meriksa kok ini kurang lengkap, kurang bagus, nah dikomentari toh ya, silakan diperbaiki, kemudian dibuatkan linknya ditaruh di jawabannya itu. Oke, di link berikutnya atau jawabannya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak, pencerahannya, Pak. Sangat ya membantu, Pak. Ya, saling happy semua lah ya. Jadi Bapak tidak merugikan CGP, juga CGP-nya semangat begitu ya. Bu Ventia, silakan Bu Ventia. Alah, masih belum dibuka mic-nya Bu Ventia. Terlalu semangat, Pak. Iya. Izin Pak, memang apa yang disarankan oleh Pak bahwa memang setiap CGP ini kendalanya memang harus dibuat YouTube, tapi kadang tidak terbaca di LMS, mereka ganti lagi ke Google Drive. Jadi memang kendala saya itu dibuka Google Drive, sering saya sudah memberikan saran bahwa lebih baiknya di YouTube supaya satu kali menilai seperti apa yang Pak Wan bilang. Tapi itu kendala saya, Pak. Jadi pada saat kumpul kedua itu sudah terbaca LMS sudah tulisan merah. Jadi memang saran Pak memang benar juga karena memang ini evaluasi apa ya. Jadi memang ada klik komen di bawah. Terus kalau ada pertanyaan begini Bu Enti. Bu, gimana caranya menyematkan dalam bentuk YouTube? Alah, banyak udah Bu, ya. Bukunya banyak sekarang ya. Iya, benar. Bukunya. YouTube-nya kan juga ada itu. Iya, saya mungkin. Jadi kendalanya di situ. Untuk sekarang kalau ada pertanyaan dari CGP, lihat di YouTube. Itu aja sudah. Pertanyaan saya juga, Pak. Pertanyaan saya di diskusi eksplorasi, Pak. Kebanyakan CGP itu langsung pada diskusinya, Pak. Maksudnya di range waktu berjalannya pertanyaan, misalnya itemnya 1 sampai 19. Jadi mereka cuma bahasnya di 18, 17, 16 yang depan itu molor, Pak. Jadi mungkin kendalanya saya itu perlu komunikasi lebih lanjut lagi juga ya, Pak ya. Ibu membuat tabel ya. Membuat tabel di mana yang kosong. Iya, Pak, saya buat tabel. Iya, Pak. Saya feedbacknya satu persatu seperti itu, Pak. Tabelnya buat 2 Bapak Ibu ya. 1 jawaban, 1 komen reply atau itu ya. Jadi gitu. Iya, benar. Biar mereka juga memperhatikan. Oke, pokoknya kita tuh harus bisa ngomong dan ngemong ya. Ya, Pak. Sedikit lagi Pak, kelupaan tadi, mohon maaf. Apa Pak?
Halo, halo Pak Wawan. Halo, halo Pak, bisa didengar Pak? Halo, Pak Ero, Pak Wawan sepertinya ada tekan. Halo Pak Ero. Pak Halo? Wawannya sibuk. lagi sibuk. Pak Ero. Halo, assalamualaikum Pak Wawan. Pak Wawan. Pak Wawan, Udah kedengar? tapi suara saya terdengar Bu ya? Iya, Suara dengar saya jelas. terdengar di forum ya? Jelas Pak. Terdengar. Iya, makasih. Tunggu Pak Wawan. Ada kelupaan tadi. Mohon maaf teman-teman, tadi mendua dengan akun yang berbeda terpaksa ternyata masih masuk suaranya. Iya Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Ya, silakan, Nggih. Ya, oke. Mohon maaf tadi ada kelupaan Pak Wawan. Jadi Ya, tadi kan karena dia sudah terlambat, maka dia dimasukkan di komen. Nah, persoalannya Pak Wawan tadi, saya sudah menilai apakah saya bisa menilai itu kembali Pak Wawan setelah terlambat itu. bisa Gimana Pak, dirubah Pak. Oh, ada masalah Pak ya? Bisa dirubah. Jadi nanti di aplikasinya langsung berubah itu Pak. Nilai yang lama dianggap tidak berlaku. Bapak Ibu kalau ngeceknya nilai CGP itu di grid itu ya, di grid itu dicek. Ya. Begitu. Siap. Pak. Nah, saya takutnya nanti terekam di LMS Pak, itu bilang, nah ini terlambat, nah nilainya kok lebih bagus lagi daripada jangan Pak, gitu Pak saya Pak. Gitu ya. Enggak Pak, enggak. Nah, saya gitu kok Pak. Jadi kalau misalnya saya sarankan untuk melakukan perbaikan, dia mau perbaikan, saya nggak terlambat Pak. Iya, pikiran saya juga begitu Pak, cuman saya belum dapat penguatan dari teman-teman lain Pak. Jadi saya masalah saya lakukan nanti di depan saja diperbaiki kalau sudah tidak duduknya tidak. Ya. Nah, untuk itu saya bisa teruskan nanti. Oke. Nggih. Terima kasih banyak Pak Wawan. Nggih, sama-sama nggih. Bu siapa tadi Bu Betty kok langsung diputus? Siapa? Mohon izin Pak. Saya kembali Pak. Iya, dan nih kita berbagi. Jadi yang paling banyak sekarang yang berperan adalah kelompoknya kelompok 1 ya, yang besok yang hari Senin yang paling banyak berperan adalah kelompok 4. Benar. Kemudian sekarang di demonstrasi kontekstual ada penilaian Bapak Ibu? Ada Pak. Ada penilaian Pak. Oke, rubrik penilaiannya ya? Ada rubriknya Pak. Oke. Ada rubrik. Siap. Elaborasi pemahaman ada penilaian? Tidak Pak. Ada Pak, kehadiran Pak. Kehadiran Pak. Kehadiran. Oh iya. Kehadiran. Benar. Kehadiran Pak. Kehadiran. Jangan sampai tertipu. Bapak Ibu harus betul-betul jeli loh ya. Saya ingatkan aja. Oke lah. Elaborasi pemahaman. Koneksi antar materi ada? Koneksi antar materi ada modul 2.3 tadi Pak, ada kayaknya itu. Enggak, di 21 dulu. 23 nanti belum. 21. Sudah ada Pak. Sudah ya? Oke, ada. Oke lah. Oke. Kemudian yang Bapak Ibu lupa, jangan sampai lupa Bapak Ibu nanti dalam hal ini juga harus memberikan penilaian kepada instruktur ya. Kemudian penilaian kepada PP ya. Itu jangan lupa, jangan sampai tertunda Bapak Ibu ya. Saya kemarin juga ada lupa 1, Bapak Ibu lupa 1. Jadi ketika rukol itu elaborasi pemahaman ya. Itu sudah saya nilai semua. Nah, ternyata muncul kalimat itu terlambat loh. Aduh, nah ternyata Bapak Ibu itu menurut pandangan pikiran saya sudah saya nilai, ternyata belum. Jadi saya malu Bapak Ibu ya, terus malu. Maksud saya kalau kegiatan itu berlangsung selesai, kalau ada penilaian saya nilai. Jadi tidak perlu besok tidak perlu dah. Jadi gitu, ya. Oke Bapak Ibu ya, lengkap ya ini ya. Ya Pak. Ya, lengkap. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti dengan proporsi waktunya 45 menit ya. Dan nanti ada waktu 10 menit ya. 40 menit itu untuk semua yang ada masukan dari kelompok lain juga ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Ya, silakan off cam. Bapak Ibu bisa off cam apabila mendua, kemudian Bapak Ibu bisa off cam apabila sinyal tidak stabil. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak.
Silakan kelompok 2 dan kelompok 5. Siap, kelompok 2 dulu sekarang yang presentasi yang lebih banyak. Baik Pak, sebentar. Bu Deka. Baik Bu, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam bahagia. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan kelompok kami mengenai apa-apa saja tujuan aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak, calon guru penggerak, dan fasilitator modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Mohon izin Pak untuk share screen ya Pak. Ya. Kelompok 2, yang pertama ada Ibu Sumarni, kemudian ada Pak Agustian Kahar Hidayat, saya sendiri Deka Andriani, Pak Budi Susanto, Pak Marsus Effendi, dan Ibu Melianti. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan alur modul, tujuan alur, aktivitas guru penggerak, calon guru penggerak, aktivitas fasilitator, tagihan calon guru penggerak, dan penilaian atau umpan balik. Adapun dalam kesempatan yang pertama ini akan disampaikan oleh penyaji kita yang pertama, yaitu Ibu Sumarni. Silakan kepada Ibu. Saya baca ya. Dari alur yang pertama ya Bu? Boleh, iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Di sini capaian pembelajaran modul yang diharapkan adalah capaian. Izin Bu Sumarni langsung share screen dari jendela Ibu ya Bu ya, biar enak. Ibu. Ya, saya nggak bisa baca di situ. Oke. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat? Ya sudah Bu, sudah. Silakan Bu. Baik. Baik, capaian pembelajaran umum di sini yang pertama, guru penggerak mampu secara aktif dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang kedua, guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Capaian pembelajaran khusus yang pertama, menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, menjelaskan bagaimana penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASTEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kurung KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang ketiga, mempraktikkan konsep kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang keempat, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan sekolah. Ini pada alur mulai dari diri. Tujuan, calon guru penggerak merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dirinya maupun murid, kemudian aktivitas CGP-nya, melakukan refleksi individu dengan menjawab 7 pertanyaan yang ada di LMS. CGP menuliskan jawaban pada kotak yang telah disediakan dengan mengisikan kalimat. Yang aktivitas fasilitator mendorong calon guru penggerak untuk membangun kebiasaan menuliskan pengalaman diri yang reflektif dengan bersikap terbuka, menyelam, dan mendalam dalam menjawab pertanyaan karena proses pembelajaran sosial dan emosional dimulai dengan kesadaran dan pengenalan diri yang baik. Tagihannya menjawab 7 pertanyaan yang ada di LMS. Kemudian yang penilaian umpan balik, fasilitator memberikan umpan balik terkait jawaban dari 7 pertanyaan yang dituliskan oleh calon guru penggerak. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Saya serahkan kepada Ibu Melianti. Ibu Meli ada, Bu? Ya. Baik, terima kasih Bu Sumari. Bisa membaca ini tidak, Bu? Bisa terbaca. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu CGP yang hebat dan Bapak Wawan, aku instruktur komando kita pada siang hari ini. Bisa saya melanjutkan. Yang kedua adalah eksplorasi konsep 2A. Di sini tujuannya adalah yang pertama, CGP dapat menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Jangan digerakkan buat saya. Yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian kedua, CGP dapat menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja kasal kolaboratif for academic, social, and emotional. Ya. Learning ya bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, selanjutnya adalah di sini bagi kedua adalah di sini aktivitas CGP membaca mandiri dan menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian aktivitas fasilitator adalah yang pertama memberikan motivasi dan dorongan kepada CGP untuk mengerjakan tugas B.2. Kemudian kedua, memotivasi CGP untuk dapat menonton video praktik ya, stop dalam melakukan praktik mandiri. Yang ketiga, memastikan CGP untuk mengakses tautan contoh RPP khususnya di bagian D. Yang keempat, memastikan CGP mengerjakan refleksi pembelajaran setelah setiap poin pembahasan di bagian D. Ya, selanjutnya tagihan CGP di sini. Yang pertama, membaca dan memahami materi konsep pembelajaran sosial emosional di tahapan eksplorasi konsep 2.A. Kemudian yang kedua, merefleksikan contoh pembelajaran 5 KSE dengan melengkapi tabel B.2.
Yang ketiga, mencermati video praktik stop tautan video yang ada di LMS. Yang keempat, mencermati setiap poin pembahasan dan berbagai contoh RPP serta merefleksikannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian D. Ya, berikutnya adalah penilaian ataupun umpan balik. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran 5 KSE dengan melengkapi tabel B.2. Kemudian mencermati video praktik stop tautan video yang ada di LMS. Kemudian mencermati setiap poin pembahasan dan berbagai contoh RPP serta merefleksikannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian D, yaitu A, menjawab pertanyaan terkait, menjawab pertanyaan terkait dengan 5 kasus Bapak Eling di LMS di kotak yang telah disediakan. Yang B, CGP boleh menjawab dengan kalimat langsung ataupun dengan menggunakan PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ya. Masih gabung ya? Yang eksplorasi konsep 2B ya? Masih gabung ya? Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bu. Eksplorasi konsep 2B. Tujuan alur adalah CGP menunjukkan pemahaman tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang berbasis kesadaran penuh. Kemudian aktivitas di CGP di sini adalah merefleksikan dan mendiskusikan kasus-kasus yang disajikan. Kemudian aktivitas fasilitator adalah yang pertama mengingatkan CGP agar mengacu pada penjelasan 5 KSE dengan kesadaran penuh dalam pembelajaran 2A, yaitu eksplorasi konsep dalam menganalisis setiap kasus dan jawaban pertanyaan diskusi yang dituliskan dalam tautan yang tersedia. Kemudian kedua, mendorong CGP berpartisipasi aktif dalam forum diskusi. Kemudian di sini tagihan untuk CGP adalah yang pertama, mencermati kasus Bapak Eling yang ada di LMS. Yang kedua, menjawab pertanyaan berkaitan dengan 5 kasus Bapak Eling di LMS di kotak yang telah disediakan. Yang ketiga, CGP boleh menjawab dengan kalimat langsung ataupun menggunakan PowerPoint, Canva, Word, dan sebagainya. Dan yang keempat, berdiskusi dalam forum diskusi yang tertulis di LMS. Kemudian penilaian ataupun umpan balik, di sini fasilitator memberikan umpan balik diskusi yang dilaksanakan terkait kasus Bapak Eling. Terima kasih Ibu Deka. Selanjutnya kepada maaf, mic-nya masih mute tadi. Ya, terima kasih Ibu Meli dan Ibu Sumarni yang telah menyampaikan tentang belajar diri dan juga eksplorasi konsep. Bapak Ibu, kita lanjut ya ke tahap ruang kolaborasi. Insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita, Bapak Agus Tiang. Pak Agus. Siap, Bu. Ya, silakan Pak. Baik, mohon izin melanjutkan Bapak Ibu di modul 2.2 alur R ruang kolaborasi. Tujuannya di sesi diskusi kelompok untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 KSE ya Bapak Ibu ya, baik di kelas maupun di sekolah. Nanti di sesi kedua, rukol yang kedua kan presentasi, itu untuk menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 KSE ya, sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Kemudian aktivitas CGP di sesi rukol yang pertama,
Tentu mengikuti sinkronus dengan seksama, menjawab pertanyaan pemantik terkait PSE yang diberikan oleh fasilitator dan berkolaborasi dengan CGP lain. Bentar. Kalau di saya layarnya agak kecil, Bu. Saya izin sambil baca layar yang di laptop. Kiri. Ya. Merdeka itu berarti Pak Agus. Iya, Pak. Berarti kelihatan Pak. Saya izin lanjutkan. Silakan Pak Agus. Di sesi rukol yang pertama tadi, aktivitas CGP juga berkolaborasi dengan CGP yang lain secara berkelompok untuk menuliskan ide-ide penerapan pembelajaran KSE bagi murid dan rekan-rekan pendidik di sekolahnya. Dan yang keempat, hasil diskusi kelompok nanti dituangkan dalam tabel, nanti sudah ada tabel 31 dan 32. Kemudian di rukol yang kedua, saat sesi presentasi, tentu CGP mengikuti ruang diskusi virtual yang kedua, kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tentu kelompok lain akan memberikan tanggapan, saran, umpan balik. Seperti halnya di sesi rukol yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini fasilitator aktivitasnya apa? Di saat rukol yang pertama memastikan semua CGP mendapat informasi terkait sesi rukol yang pertama sehingga semuanya bisa hadir. Jadwalnya sudah ditentukan. Kemudian tujuan ruang kolaborasi dengan jelas dan harapannya mampu memberikan motivasi kepada seluruh yang bisa terlibat penuh, kemudian menginformasikan mekanisme kegiatan rukol yang pertama dengan jelas dan membagi kelompok tentunya ya Bapak Ibu. Fasilitator diharapkan bisa membagi CGP dalam kelompok-kelompok kecil. Ini kalau bisa sesuai jenjang pendidikan, jadi nanti ada jenjang kecil yaitu TK sampai SD kelas 2, kemudian kelompok SD kelas 3 sampai kelas 6, kelas 7 sampai 9 SMP, dan yang kelompok keempat SMA kelas 10 sampai 12. Nanti kelompok-kelompok kecil ini dapat melakukan sesi diskusi sesuai jadwal yang sudah disepakati. Kemudian mengingatkan untuk mengunggah tabelnya ya Bapak Ibu. Dan di sesi presentasi, maaf saya agak ke bawah lagi. Di sesi presentasi, fasilitator memandu sesi presentasi, kemudian mengecek hasil unggahan di sesi ruang kolaborasi yang dilakukan oleh CGP setelah sesi ruang kolaborasi selesai. Tagihan CGP apa saja Bapak Ibu? Tentu di sesi diskusi kelompok CGP akan mendiskusikan ya tadi seperti yang sudah disampaikan terkait 5 ide penerapan KSE sesuai jenjang pendidikan. Di situ nanti ada tabel 3.1. Di sini CGP bisa menggunakan prinsip ATM, amati tiru modifikasi dari berbagai ide. Kemudian bisa dijadikan sebagai referensi, lalu menyusun 2 ide penguatan pembelajaran KSE untuk PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Di saat sesi presentasi, setelah mempresentasikan tentu kan tagihannya adalah presentasi, terus yang diunggah adalah tabel yang ada di 3.1 dan 3.2 yang tentu sudah dipresentasikan di LMS. Kemudian penilaian umpan baliknya apa saja Bapak Ibu di sesi rukol? Di sesi rukol tentunya ada penguatan ya, kemudian ada daftar hadir, kemudian menilai hasil unggahan berdasarkan rubrik yang sudah tersedia. Untuk alur berikutnya adalah alur demonstrasi kontekstual. Di alur demonstrasi kontekstual tujuannya adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi KSE dalam pembelajaran. Kemudian yang dilakukan adalah aktivitas CGP membuat rencana implementasi bagi murid di kelasnya dengan langkah-langkah. Yang pertama menentukan minimal 2
KSE yang akan diimplementasikan, memberikan alasan mengapa milih itu, kemudian memilih satu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPL, rancangan pelaksanaan layanan bagi guru BK yang sudah ada, dan memilih 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. CGP juga dapat mengacu pada RPP yang sudah dijelaskan pada bagian D1 dan D2 untuk implementasi PSE pada tahap eksplorasi konsep itu sudah ada. Dan yang keempat adalah CGP akan menyesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks di kelasnya, dan yang terakhir mereka akan mengunggah di tautan yang sudah disediakan. Kemudian di sini fasilitator perannya apa di demonstrasi kontekstual untuk menilai produk pekerjaan guru-guru hebat, calon guru penggerak itu ya Bapak Ibu, dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah terlampir di LMS dan memastikan seluruh CGP sudah mengunggah RPP atau RPL-nya. Tentu diberikan umpan balik, kemudian mengingatkan CGP agar dapat melihat contoh RPP dalam bagian D. Kemudian berikutnya di bagian tagihan CGP-nya sudah tentu adalah para CGP akan membuat rencana implementasi pembelajaran sosial emosional untuk kelasnya dan mengunggahnya di LMS. Umpan baliknya tentu memberikan penilaian dengan menggunakan rubrik yang sudah tersedia dan memberikan catatan-catatan yang dirasa diperlukan oleh fasilitator. Di bagian elaborasi pemahaman, tujuannya adalah CGP dapat menggali ide-ide untuk mengkonsolidasikan dan menumbuh kembangkan pemahaman tentang implementasi PSE baik di kelas, sekolah maupun komunitasnya. Kemudian apa aktivitas CGP, tentu melakukan tatap muka virtual dengan instruktur. CGP juga dapat mengajukan pertanyaan, baik itu yang sudah disematkan di LMS maupun yang nanti bisa ditanyakan secara langsung kepada instruktur. Fasilitator tugasnya apa saat elaborasi, yaitu mendorong CGP untuk dapat mengungkapkan pertanyaan di LMS, tentu dituliskan dulu dan memberikan motivasi saat pelaksanaan elaborasi. Dan jangan lupa juga ini ya Bapak Ibu, teman-teman, mengisi absen. Tagihannya apa? CGP akan membuat daftar pertanyaan terkait pembelajaran sosial emosional melalui kuesioner yang sudah tersedia di LMS. Jadi tadi untuk tagihannya adalah penilaian kehadiran yang dilakukan oleh input kehadiran yang dilakukan oleh fasilitator. Kita ke koneksi antar materi, tujuannya untuk melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2. Apa yang dilakukan oleh CGP? Tentu yang dilakukan CGP merumuskan kesimpulan berdasarkan proses pembelajaran yang sudah dijalani dan mengaitkan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dari modul 1.1 sampai 2.1. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dengan menyelami pengalaman dan pemahamannya selama ini di sekolah maupun di kelas. Tugas fasilitator adalah mendorong dan mengajak CGP agar dapat membaca kembali modul-modul sebelumnya sehingga makin menguatkan pemahaman mereka terkait konsep-konsep yang sudah dipelajari dan memastikan CGP menjawab semua pertanyaan yang tersedia di LMS dengan jelas. Tagihannya berarti CGP akan menjawab pertanyaan ya Bapak Ibu, merumuskan kesimpulan terkait proses pembelajaran yang sudah dilalui di modul 2.2 dan mengaitkannya. Ininya apa? Penilaian atau bentuk penilaiannya adalah umpan balik ya Ibu ya, tidak ada rubrik penilaiannya, tapi fasilitator memberikan umpan balik. Terakhir, alur A, aksi nyata. Tujuannya adalah supaya CGP dapat membagikan pemahaman tentang implementasi PSE
dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional. Apa aktivitas CGP di alur aksi nyata? Melihat kembali proses implementasinya sudah dilakukan, CGP tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya ke LMS, namun pada saat PI yang keempat, nanti bersama PP, CGP akan memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan pembelajaran sosial emosional di depan PP. Jadi nanti mereka praktek dan akan dilihat oleh PP. Kemudian mereka juga akan membagikan implementasi PSE dengan 4 indikator yang sudah disebutkan tadi, lalu merefleksikannya dan mengunggah hasil refleksinya melalui portofolio yang linknya nanti bisa disematkan di jurnal refleksi 2 mingguan. Fasilitator tugasnya tentu mengingatkan CGP untuk mempersiapkan aksi nyata sebaik-baiknya dan memberikan informasi yang jelasnya. Kemudian bentuk tagihannya berarti adalah hasil refleksi, ini bisa pakai 4P ya Bapak Ibu, dan mengunggah di portofolio, boleh di blog pribadi, atau nanti bisa dicantumkan juga linknya di jurnal refleksi 2 mingguan. Jadi tidak ada penilaian khusus untuk aksi nyata ini, namun fasilitator perlu selalu memotivasi agar aksi nyata ini tidak hanya dilakukan saat ada tagihan ini saja, tetapi bisa konsisten dilakukan di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, karena PSE ini kan sangat baik. Kemudian memberikan informasi yang jelas terkait tugas akhir yang harus diselesaikan oleh CGP. Demikian, Bu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Agus yang telah bersedia menyampaikan sampai ke alur belajar yang terakhir ya. Baik, Bapak Ibu, demikian dari kelompok 2. Saya dan teman-teman mohon masukannya agar ini menjadi lebih baik lagi dalam memfasilitasi calon penggerak. Silakan Bapak Ibu. Serak Bu saya. Ya Pak. Saya ingin kelompok 5 Bu ya. Kelompok 5 barangkali silakan memberikan masukan. Pak Donald dulu. Monggo Pak Donald. Halo Pak Donald. Wah, sudah kelihatan. Ya. Dengarannya Pak. Siap. Dokter pemandu Pak Eko, Pak Wawan yang hebat, luar biasa Pak. Baik Pak, ini saya pun juga sepertinya juga tidak ada pertanyaan, mungkin hanya ada masukan-masukan kecil karena pada dasarnya pun juga semua yang dibuat oleh kelompok 2 itu pun juga sudah ada di kelompok kita, kelompok 5, menyangkut modul 2.2 ini Pak Fasilitator Pemandu maupun juga kelompok 2. Untuk beberapa yang mungkin memberikan masukan saja, ya, yang pertama untuk alur mulai dari diri, ya memang untuk penilaian dan penilaiannya tidak ada. Umpan balik itu bisa memberikan tanggapan, ya. Jadi ada tanggapan dari fasilitator untuk jawaban-jawaban dari CGP untuk mulai dari diri tadi disampaikan. Memang saya perhatikan di LMS-nya, di alurnya itu sepertinya hanya menjawab pertanyaan untuk CGP-nya saja. Nah, memang untuk kita untuk mau memberikan umpan balik sepertinya nggak ada ininya Pak, nggak ada
formatnya yang bisa kita berikan umpan balik di situ, karena itu kan cuma untuk menjawab pertanyaan dari jawaban-jawaban yang dari CGP saja yang bisa kita lihat itu. Lalu untuk yang tadi di ruang kolaborasi, tadi di penilaian, sepertinya mungkin ditambahkan penilaiannya juga untuk rukol 1 maupun juga rukol 2 ya. Di samping tadi juga yang sudah disampaikan penilaian untuk tugas rukol. Untuk yang aksi nyata, memang penilaiannya itu tidak ada. Yang umpan baliknya mungkin bisa dari jawaban-jawaban ya, dari jawaban yang diberikan oleh begitu pada masih bisa dengar ya Pak Wawan ya? Bisa Pak, bisa. Ya, habis saya sedikit terganggu Pak, lagi mungkin dari Pak Wawan punya ini ya Pak ya? Iya, ini tadi di rumah anak baru datang dari sekolah. Ya. Oke, mohon maaf Pak Donald ya. Ya, itu Pak untuk yang terakhir untuk ya bocor, sepertinya lagi bocor Pak. Ada kegiatan rukol seperti itu dari tadi Pak. Oh iya, jauhin Bu ya. Oh, ini punyanya Pak Wawan juga, waduh. Mendua Pak, mendua. Ya, untuk aksi nyata itu seperti itu, sepertinya ada umpan balik juga untuk nanti di implementasi aksi nyata yang dilakukan, berbagi ide gagasan cara melakukan solusi permasalahan, pengalaman dengan CGP lain, maupun juga bisa fasilitator masuk di situ untuk umpan balik. Mungkin sebegitu Pak Wawan dari kami kelompok 5 Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Donald ya. Oke. Masih ada yang lain lagi teman-teman dari kelompok 5? Padahal suaranya saya kecilkan Pak itu Pak. Jadi masih banter juga gitu loh. Masih masuk Pak. Masuk, iya. Ya. Mohon maaf ya. Bapak Ibu, saya melihat mungkin yang di aktivitas CGP di ruang kolaborasi ya, bisa ditambahkan ya Bu Deka ya. Ruang kolaborasi, aktivitas fasilitator. Aktivitas fasilitator, saya tadi belum mendengar, atau mungkin saya juga tidak mendengar ya, fasilitator menyediakan link, ada enggak di situ? Fasilitator menyediakan link, baik di rukol 1 maupun rukol 2. Belum Pak kayaknya. Belum Pak, belum. Ya, belum Pak. Tidak apa-apa. Iya belum Pak. Termasuk yang di 21 ya, sepertinya juga belum dicantumkan ya. Iya. Padahal yang itu ya Pak. Nah, mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf ya. Bukan saya menggurui enggak, ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya, bukan enggak ada niatan lain-lain dari saya. Saya senang itu walaupun begini kondisinya Bapak Ibu, kita tuh sama ya. Sama, enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang, sama lah jadi. Saya senang kalau misalnya dengan guyon-guyon itu saya senang jadi gitu. Bapak Ibu juga tadi yang 21 ya, walaupun tidak tercover di LK ini ya, mungkin perlu juga Bapak Ibu sebagai fasilitator, mohon maaf 21, mohon maaf walaupun tidak tercover di LA ini. Apapun yang terjadi sebelum fasilitator melakukan kegiatannya atau berselancar di LMS, mungkin tidak ada salahnya kalau kita juga menuliskan ya, mengingatkan kepada CGP untuk pretest. Kalau kita hanya fokus di sini, saya jamin CGP-nya nggak lulus karena nggak pretest gitu loh. Jadi kita harus membahas ini utuh Bapak Ibu ya. Jadi per modul itu ada pretest, ada post-test. Ada pretest, ada post-test.
dan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP, begitu juga fasilitator ya. Fasilitator alhamdulillah dalam kesempatan ini di modul 2 ini Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi ya. Penilaiannya sekian ya. Penilaiannya dilakukan sekian kali. Penilaian secara tidak langsung, penilaian langsung. Jadi sudah bisa mengetahui ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu walaupun ke sana apapun tugas Bapak Ibu ya, dapat tugas tambahan apapun, saya yakin Bapak Ibu akan tetap enjoy ya melaksanakan tugas ini ya. Jadi nggak gopoh atau rikuk gitu sudah. Kapanpun Bapak Ibu bisa menindaklanjuti ya monggo, sudah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu di elaborasi pemahaman ya, di situ itu pertemuan virtual ya, tapi yang membuat link itu bukan instruktur, juga bukan fasilitator, tapi sepertinya admin satker ya, atau satker ya. Jadi kita juga harus tahu sekarang kalau ini tuh siapa yang buat, kita sudah tahu. Jadi nanti jangan sampai kita keliru ya, jangan sampai kita keliru. Nah, kemudian juga saya juga mengingatkan lagi Bapak Ibu seyogyanya melakukan pemetakan apa yang harus dilakukan oleh CGP. Yang pertama kaitannya dengan kewajiban CGP menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban CGP mereplay ya, atau memberikan komentar atas jawaban ya. CGP yang lain, bukan jawabannya sendiri ya Bapak Ibu. Saya juga pernah gregetan Bapak Ibu ya, saya stimulasi teman-teman CGP itu, setiap jawabannya semuanya saya jawab ya, saya komeni ya. Mungkin nggak dibaca ya, saya berharap dari apa yang saya komen kaitannya dengan apa yang dia sampaikan, kemudian dari situ saya juga berharap untuk mereka memberikan komen ya terhadap 2 jawaban CGP. Sepertinya dibaca. Nanti tolong Bapak Ibu, ini kan masih belum untuk kita kan mungkin waktunya sampai bulan apa? Bulan Oktober ya? Ya, bulan Oktober ya. Betul Pak, iya betul Pak. Ya. Diingatkan saja kepada CGP-nya ya. Diingatkan kepada CGP-nya biar Bapak Ibu itu kelihatan, wah, Bu Sumarni ternyata enggak main-main ini. Kita betul-betul dipantau ini. Nah, ini ya. Pak Donald juga enggak main-main dengan Pak Donald ini. Kita betul-betul dipantau nanti gitu. Jadi begitu Bapak, ada kesungguhan ya. Ada kesungguhan dari mereka itu betul-betul beradaptasi terhadap keinginan ya yang dimau oleh LMS itu tadi Bapak Ibu ya, yang dimau oleh LMS. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui ya, mungkin juga nggak usah saya ajari yang ngomong, masing-masing alur ya di masing-masing modul itu memang ada karakteristik yang identik ya. Tapi juga ada karakteristik yang membedakan ya. Ada yang membedakan. Mungkin nanti baru Bapak Ibu lihat di 23 ya. Di 23 itu RK1 berapa jam, RK2 berapa jam. Nanti Bapak Ibu keliru ya. Jangan sampai sepertinya ini 2 jam ini. Nah, ternyata setelah dilihat di situ, waduh, RK untuk coaching super klinik itu 6 jam. 42. Nah, ini jangan sampai keliru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus pandai-pandai menata waktu dan melihat si kondisi dari si CGP. Ya. Saya pada saat ini nangani CGP DKI Jakarta, ya 2 kelas. Saya ajak siang, dia juga nggak pas gitu ya. Kemudian saya ajak sore, dia juga nggak pas ya. Nah, apa yang membuat mereka itu nggak begitu fokus secara optimal? Karena mereka ketika di ruang kolaborasi, mereka ingin tetap kegiatan itu di sekolah. Ya,
Nah, kemudian kalau misalnya saya mulai siang atau agak siang sedikit jam 2 itu Bapak Ibu ya. Kalau ada durasi 3 jam, kemudian dia tetap di sekolah, nah, dia ingin pulang, nah ternyata di Jakarta itu ada yang namanya Sikomo lewat kan. Nah, Bapak Ibu, mereka terus terang saja saya suruh menentukan waktu sendiri, kemudian saya disepakati, jadilah kegiatan mereka itu Bapak Ibu, kalau pagi itu dimulai jam 9 ya, sampai jam 11.30, kemudian yang sesi 2 itu jam 13 sampai 15.30. Nah, selesai itu mereka plong Bapak Ibu. Ya, mereka plong, kemudian mereka setelah itu mengerjakan pekerjaannya di rumah. Nah, di situ mereka bebas dengan saya berkomunikasi, konsultasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan ada kegiatan ini kita semakin hidup, artinya jarang tidur. Ya, jarang tidur ya. Rada saya juga mohon maaf kepada CGP apabila saya sudah capek Bapak Ibu ya. Bapak Ibu CGP yang saya banggakan, mohon maaf ya, saya tak istilahnya istirahat untuk 1 hari ini aja. Untuk selanjutnya saya teruskan besok. Jadi pada hari itu juga Bapak Ibu HP saya matikan. Nah, karena memang betul-betul capek Bapak Ibu ya itu. Kemudian Bapak Ibu juga mohon bantuan kepada PP Bapak Ibu ya. Untuk keberhasilan kegiatan ini kan yang menentukannya antara PP dan kita. 50-50 kan ya, 50-50. Nah, mohon untuk mengingatkan dan jangan gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh CGP. Saya sering manti-manti ini kepada PP saya. Tapi ternyata banyak pekerjaan CGP yang masih bolong-bolong. Ya, masih bolong-bolong. Ya. Saya juga nggak tahu ya. Saya sebenarnya ingin mengadakan pertemuan di luar itu, tapi sepertinya dengan pekerjaan yang begitu padatnya, sama-sama padatnya antara CGP sama Fasil, sulit untuk menemukan titik temu. Tapi saya berharap kepada mereka untuk bisa mengatasi apa yang mereka hadapi sendiri. Tidak perlu banyak alasan, saya bilang seperti itu. Saya juga ngomong kepada mereka, Bapak Ibu, secapek apapun ya, jangan gampang-gampang tidur. Ini pesan saya ya, pesan saya kepada mereka. Kenapa Wawan? Kalau sering-sering tidur itu dekat dengan kematian. Saya bilang seperti itu ya. Saya bilang seperti itu. Kalau capek Bapak Ibu istirahat biar tetap kuat. Saya bilang seperti itu, biar tetap semangat. Ada aja Wawan ini kalau kata-kata seperti itu ya. Nah itu. Ya memang ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tidur kan ya, kalau sudah dekat dengan yang namanya itu kan ya berbahaya juga ya. Nah oleh itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekali lagi juga minta peran aktifnya daripada PP ya, dari PP teman-teman PP untuk selalu memantau pekerjaan teman-teman CGP di LMS ya. Ditanya progresnya, baru setelah itu masuk ke inti kegiatan PI ya. Kenapa Pak Wan sampai seperti ini? Saya terus saja teman-teman enggak pamer, hanya bagi cerita saja di Dinas Perhubungan Jawa Timur wilayah Jember, kegiatan Lokakarya itu mulai CGP angkatan ke-7 sampai sekarang Lokakaryanya yang menangani kegiatan itu saya. Jadi kalau mau tanya-tanya kaitannya dengan Loka ya saya siap bantu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu biasanya akan diundang di Lokakarya itu Loka 7 ya. Loka 7 ya. Kalau Loka 1 itu jarang Bapak Ibu ya. Loka 1 yang diundang itu kan ada pejabat, kemudian kepala sekolah, pengawas ya, sama CGP. Kalau di Loka 7 yang diundang sesuai dengan yang diusulkan ketika rakor persiapan Loka 7 di BBGP masing-masing. Itu. Oke. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Halo? Halo Pak.
Ya, saya sedikit Pak. Pak El. Sama Pak Rahman ya, silakan. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya. Langsung saja Pak. Itu ketika biasanya itu kalau saya Pak itu komunikasi antar Fasil dengan PP itu di LMS itu jarang dibalas Pak, jarang dibalas barangkali. Ya. Jadi saya biasanya saya langsung di grup WA atau apa begitu Pak. Bahkan kadang CGP saya itu saya biarkan untuk langsung japri sama saya. Alhamdulillah Pak, bagus Pak. Cuma di LMS tidak terekam itu masalahnya Pak. Bagaimana kiatnya itu Pak? Mungkin Pak Wan punya pengalaman ini komunikasi antar Fasil dengan PP nih Pak. Kalau Fasil dengan PP saya telepon langsung Pak. Sama, kalau di LMS kan tidak pernah dibaca. Tapi nanti tidak terekam Pak. Tidak apa-apa Pak kalau tidak terekam di LMS Pak. Tidak ada masalah. Saya kalau seperti itu saya pikir tidak apa-apa Pak ya. Yang penting kita berkomunikasi dengan Fasi dengan PP dengan CGP ya. Kalau misalnya di situ belum tentu yang namanya PP sama CGP itu nyinggung itu ya. Lihat itu Pak ya. Yang dilihat adalah pekerjaannya yang harus dilakukan. Jadi gitu. Jadi mereka terkonsentrasi kepada pekerjaan, terfokus kepada pekerjaan. Kalau saya Pak ada grup PP, ada grup CGP ya, itu yang saya gunakan sudah di situ. Jadi gitu. Ya, itu Pak. Itu sudah saya lakukan Pak. Sudah saya lakukan yang itu Pak, yang di LMS Pak itu yang saya. Yang di LMS saya pikir kurang efektif ya Pak ya. Iya betul Pak. Itu makanya kadang-kadang saya banyak di grup WA. Grup WA. Lebih produktif memang di grup WA ya, karena langsung. Kalau misalnya di LMS itu kan harus buka Pak, harus buka laptop kan. Kalau di WA kan harus buka laptop ya. Gitu. Dan untuk kalau pakai SIM PKB bisa dibuka langsung Pak ya. Kemudian kalau yang pakai PMM tidak bisa dibuka ya. Oke. Silakan terus Pak Wairo. Lanjut, masih ada? Iya Pak. Kemudian Pak saya biasanya untuk mungkin tiap 2 hari sekali atau 1 hari sekali biasanya saya update status mereka Pak. Dengan saya membuatkan tabel itu mulai dari alur. Ya betul. Jadi semua itu CGP biasanya Anda lihat betul-betul dipantau. Jadi alhamdulillah mereka itu jarang ada yang kosong tugas-tugasnya Pak. Ya. Termasuk kalau dia memberikan pertanyaan ini saya hitung Pak, kalau pertanyaannya dia memberikan jawaban mengontari ke TPK lain ya saya tulis Pak. Jadi saya rekap semua itu, saya sampaikan di forum sehingga mereka alhamdulillah ada perhatiannya di situ Pak. Ya. Kalau di terima kasih Pak Wawan, itu saja Pak. Terima kasih Pak ya, makasih ya. Oke, yang selanjutnya tadi ada lagi tadi Pak. Yang lain siapa tadi? Bu Yani ya. Pak Rahman dulu. Pak Rahman. Terima kasih Pak. Sedikit saya ingin komunikasikan mengenai penilaian kinerja. Tadi kalau saya tidak salah dengar dari Pak Wawan, fasilitator menilai ada penilaian kerja untuk PP. Mungkin ini perlu kami mendapatkan pencerahan Pak, karena artinya saya pribadi belum melakukan ini, baru ke Fasil dan CGP saja. Itu. Oh gitu. Iya. Diklik aja Pak di SIMPKB penilaian kinerja Pak ya. Iya. Pak Rahman ya. Yes. Kalau namanya PP sudah muncul maka langsung kita ngasih penilaian ya. Kalau namanya PP sudah muncul di SIMPKB-nya. Belum. Kalau saya belum. Hanya sebatas komunikasi. Jadi kalau forum komunikasi sudah muncul. Coba klik di penilaian kinerja itu ya. Biasanya di situ akan muncul namanya PP, namanya instruktur ya. Itu akan muncul di situ Pak. Bapak langsung kalau memang sudah muncul langsung mengadakan penilaian. Oh iya. Oh betul. Gitu. Terus Kasih. mungkin juga si namanya PP ini juga perlu memantau keaktifan CGP Bapak ya. Kalau yang di LMS yang PMM ini saya juga bisa melihat pekerjaannya PP ya. Tapi kalau yang di SIM PKB ini saya agak lupa ya untuk memantau dia. Jadi
Yang jelas kalau saya hanya bisa memantau pekerjaan PP itu ya ketika ketika saya menangani lokal karya di Jember itu PP yang tidak tidak menjadi tanggung jawab saya. Tapi kemudian ketika saya arahkan harus begini gitu ya. Oh, ya. Coba dilihat Pak di LMS-nya si PKB barangkali ada pekerjaan kaitannya dengan PP yang bisa dimasuki oleh Fasil ya. Oh, iya. Yang bisa dimasukkan. Kalau tidak bisa ya tidak usah ya. Hanya sebatas memberikan penilaian, tidak perlu memantau pekerjaan PP. Ya. Tidak perlu memantau pekerjaan PP. Tapi kalau misalnya di PMM lain lagi Pak ya. Di PMM lagi. Bapak kan pakai SIM apa? LMS apa? Masih SIM PKB, kalau di NTB masih SIM PKB. Di PKB ya. NTB, ya. Oke. Cukup Pak Rahman? Oh iya, cukup. Oke, Bu Yani silakan Bu Yani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Wawan. Ya. Saya sedikit berbagi saja tadi dengan Bapak yang pertama tadi, Bapak mau siapa itu? Mengenai ya, maaf ya Pak, mengenai peran kita sebagai fasilitator dan juga dengan PP. Dengan PP betul Pak, bahwa kita banyak berinteraksi dengan PP itu kan melalui grup WA. Tetapi kalau ketika sebelumnya saya pernah menjadi PP juga di angkatan 7 dan sekarang saya menjadi fasil di angkatan 10. Jadi kalau dulu ketika pesan BGP itu kerjakan semua yang ada di LMS gitu. Jadi kalau kita hanya berkomunikasi lewat WA, tapi itu tidak terbaca di LMS gitu. Jadi kalau saya mensiasatinya dengan PP, kami tetap berkomunikasi di WA, lebih banyaknya di WA, tetapi kami saling mengingatkan bahwa yang kita diskusikan ini kita masukkan ya ke forum diskusi gitu. Jadi tetap terbaca di LMS. Juga ya tidak ada salahnya kita mengingatkan tugas PP seperti jurnal pemantauan daring. Kenapa para PP itu harus ikut ketika kita pembelajaran daring gitu kan, rukol dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ikut kan beliau tidak bisa mengerjakan jurnal pemantauan daring seperti itu. Betul. Ya, betul. Jurnal komunikasi, terus apalagi itu ya. Pokoknya apa yang berkaitan dengan komunikasi kita dengan PP tetap kita laksanakan di LMS agar tetap terbaca. Karena itu nanti tujuannya untuk kinerja kita sebagai fasil agar kedepannya bisa terpakai kembali jika ada begitu terpakai kembali. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya Bu, semoga terpakai kembali kalau programnya masih ada. Mudah-mudahan kalau ada kuota ya Pak. Mudah-mudahan pemerintahan baru Pak Wawan. Nah, berlanjut aja Pak, ini ya, terus terang aja programnya sangat bagus Pak ya. Bisa menghemat biaya. Saya bisa bertemu dengan teman-teman dan seluruh Indonesia ini ya pakai ini Pak ya. Kalau saya suruh datang ke rumahnya Pak Donald atau mungkin kemana, ke Maluku ya, kemudian ke Lampung, ke Riau ya, kemudian ke NTB ya. Sepertinya saya senang-senang aja Pak. Capeknya luar biasa Pak. Saya pernah 2 minggu tidak pulang aja sudah, udah lumayan ya. Nggak pulang ke rumah ya, pindah dari Bali, kemudian dari Malang, kemudian Surabaya, balik lagi gitu aja dah. Luar biasa Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau memang ada kesempatan dasus, silakan daftar dasus Bapak Ibu ya. Dasus sama intensif. Nah, apa kalau saya tidak daftar Bapak Ibu ya? Tidak daftar ya. Saya sering meninggalkan rumah sebabnya kalau ikut dasus tambah nggak pulang nanti itu. Ya. Begitu. Oke, Bu Yani terima kasih ya. Atas informasinya ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Cuma kalau dulu memang ya seperti itu ya Bu Yani ya, saya terus terang saja setelah menuliskan di LMS kaitannya dengan jurnal tadi atau komunikasi dengan PP maupun CGP ya gitu nggak pernah dibaca, responnya itu nggak ada gitu ya, kemudian saya WA gitu aja. Bukan berarti itu saya tinggalkan ya. Silakan tetap diisi Pak Eroh ya, enggak apa-apa. Tidak diisi juga enggak apa-apa ya. Kenapa? Mana yang lebih cepat ditanggapi dan direspon gitu aja supaya kegiatan tetap berjalan ya gitu. Oke. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi untuk materi yang atau mungkin hasil diskusi yang diberikan di kelompok 2 dan 5 tentang modul 22?
Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Teman-teman nanti dipersilakan teman-teman unggah presentasinya ya, walaupun sama enggak apa-apa teman-teman ya. Dikasih nama apa, kelas 35 nomor urut berapa Bapak Ibu ya. Silakan diunggah di situ ya. Dikasih namanya ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, dikasih namanya. Mudah-mudahan bisa merupakan apa ya, merupakan data yang bisa dibaca bahwa kegiatan ini tetap berjalan, tidak hanya sebatas virtual terrekaman, tapi data dukung yang lainnya masih juga ada ya. Terus absennya 3 kali ya teman-teman ya, jangan lupa tadi saya share di grup ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Yang terakhir nanti kegiatan ini besok kan tanggal 1 tanggal merah, kemudian tanggal 2 tanggal merah ya. Sementara kita, kalau saya cara Jawa ini nyangoni selamat itu aja sudah, tidak ada nyangoni yang lain-lainnya gitu. Mbak Yeni ketawa dulu. Apa Mbak Yeni nyangoni selamat Mbak Yeni? Ya itu Pak yang pada Jawa nih. Nyangoni selamat itu gantek-entek wongnya gede-gede Mbak Yeni ya, Mbak Yeni ya. Orangnya besar-besar nanti gitu. Jadi oke. Kalau tidak ada pertanyaan, iya. Memberikan doa. Doa selamat ya. Kalau nyangoni selamat itu ya. Oke lah, untuk berikutnya saya persilakan kalau ada pertanyaan ya, dilanjutkan presentasi dari kelompok 3, itu modul 2-3. Silakan. Kelompok 3 sama 6 ya. Tapi yang dominan sekarang kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, sebentar. Ya. Bu Nana, Bu Umi, Pak Safrudin yang bisa share screen, mohon maaf saya off cam sebentar Pak. Waduh. Aduh, kok WA nih Bu? Miring. Baik, Bapak Ibu, sebentar. Oke ya. Sebentar Bu siapa? Bu Umi ya. Bentar Bu Umi. Teman-teman, ini kelompok, oh ya, jadi saya kira kelompok 6 yang presentasi ya. Sorry, mohon maaf. Saya kira, enggak ada. Nanti kalau kelompok 6 yang presentasi saya sampaikan di Bapak Ibu. Oke. Baik Pak. Sudah tampak Bapak, Ibu? Sudah. Oke. Bu Monita yang presentasi ya? Apa-apa Bu Umi sekalian saya ngebuka aja ya. Saya moderatornya. Saya on cam dulu. Saya lagi di jalan. Ya. Yuk. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Adapun ke anggota kelompok kami ada Ibu Nana, kemudian ada Ibu Yulia, kemudian ada Ibu Yunita, dan ada di sini kami mendapatkan penugasan untuk modul 2.3. Pada nanti saya persilahkan untuk mempersingkat waktu Bu Umi untuk mempresentasikan alur memulai diri dan eksplorasi konsep. Monggo Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Monita.
Mohon izin Ibu dan Bapak dan Pak Wawan, apakah suara musik di ini mengganggu ya? Karena saya sedang ada di, tidak ya? Enggak, Bu. Bisa didengar dengan jelas ya? Baik ya Bapak Wawan dan Ibu dan Bapak fasilitator yang hebat, saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 terkait dengan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Langsung saja di alur modul dimulai dari diri, itu tujuan alurnya adalah CGP mampu mengidentifikasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dirinya terkait coaching di konteks pendidikan. Kemudian aktivitas CGP-nya yang pertama itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Biasanya pertanyaannya berupa bagaimana pengalamannya ketika disupervisi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, CGP menuliskan harapan mengenai modul 2.3. Nah, lalu di aktivitas fasilitator pada alur mulai dari diri, itu yang pertama adalah mengingatkan CGP melalui media komunikasi yang disepakati untuk mengisi pertanyaan reflektif dan harapan. Seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, bahwa sebagai fasilitator kita harus senantiasa mengingatkan gitu ya, mengingatkan para CGP untuk, karena memang kalau tidak diingatkan terkadang CGP tidak menuliskan gitu di LMS gitu, banyak terkadang tidak menuliskan. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kelengkapan jawaban CGP. Jadi tidak lupa untuk kita periksa jawabannya. Kemudian mempelajari hasil jawaban CGP. Kalau bisa kita beri komentar. Kemudian mencatat hal-hal penting tentang jawaban CGP. Kemudian menganalisis sejauh mana pengetahuan CGP mengenai coaching. Kemudian tagihan CGP di alur mulai dari diri ini adalah jawaban dari pertanyaan reflektif dan harapan CGP di blok note. Mohon maaf ini layarnya belum jalan. Kenapa? Ya, layarnya belum jalan. Layarnya nggak bergerak, Bu Umi. Oh, layarnya nggak bergerak? Sebentar. PPT-nya belum bergerak, Bu. Saya coba ya, Bapak Ibu. Apakah sekarang bergerak? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Bagaimana ya? Apa saya stop share dulu ya sebentar. Saya ulang kembali mungkin ya. Ya. Dijalankan Bu, coba bisa enggak? Apakah sudah tampak Ibu Bapak? Sudah tampak, tapi yang tadi silakan dijalankan, Bu. Oh ya, sebentar Pak. Apakah sudah bergerak? Belum kita gerakan, Bu. Enggak ada gerakan ya, Pak? Ada gerakan, Bu. Kenapa ya? Sebentar. Kenapa, Bu? Kasih gerakan, Bu. Belum bergerak. Kasih scroll, Bu. Saya kasih gerak. Sudah saya kasih gerakan, otomatis, Pak, tapi kok nggak bergerak. Nah, sudah bergerak? Mungkin anggota kelompok yang lain bisa bantu Bu Umi Masuk ya. Kawannya, Bu. Apakah ada yang bisa membantu? Ya, silakan teman yang lainnya. Pak Saprudin bisa bantu share screen, Pak Saprudin? Sebentar saya sambung. Saya sambungkan ke laptop dulu soalnya saya pakai HP ini. Padahal sudah saya gerak-gerakan ya. Coba di-share di grup, Bu, apa? LA-nya, Bu. Oh, mohon maaf Ibu dan Bapak, tadi yang saya gerakan yang di ini bukan yang di sebentar, saya coba kembali. Sepertinya ada kesalahan tadi mungkin yang digerakkan jadi tidak bergerak itu. Yang digerakkan yang yang digerakkan yang di dock-nya, Bu. Ya, Yang di dock-nya betul. Ya, mohon maaf Ibu dan Bapak, mohon maaf.
Oh ya, coba kirakan Bu sekarang Bu. Sebentar ya, Bu dan Bapak. Di PP di war-nya ini. Ya, ini saya. Ya, kalau sekarang apakah sudah ada pergerakan? Ya, ada pergerakan sekarang Bu. Ya, maaf. Bu, kalau bisa yang merah-merah itu bisa dihilangkan Bu supaya agak jelas juga dari sini Bu. Kenapa? Merah-merah mana Pak? Itu yang merah-merah itu apa, garis-garis di bawahnya itu Bu? Apa garis apa itu? Yang mana ya? Sudah lanjut masuk loh. Nah, karena itu kita dalam bentuk bahasa Inggris, jadi dia merah-merah. Oh iya. Baik, tadi saya sampai mulai dari diri yang tagihan CGP ya Bapak. Nah, di sini untuk penilaian atau umpan balik itu pada mulai dari diri itu umpan balik terhadap jawaban atau pertanyaan reflektif CGP. Kemudian di alur eksplorasi konsep, tujuannya adalah CGP dapat menjelaskan konsep coaching secara umum. Kemudian CGP dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya seperti mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Kemudian CGP dapat menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain ke rekan sejawat. Kemudian di CGP dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. CGP dapat menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga, CGP dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang keempat, CGP dapat membedakan antara coaching, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kemudian yang di 2.3, kompetensi inti dan alur tirta, tujuannya adalah yang pertama, CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kemudian CGP dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian yang ketiga, CGP dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kolaborasi. Itu tujuannya. Kemudian aktivitas CGP-nya di 2.1, konsep coaching. Yang pertama, menjawab pertanyaan tugas pada halaman ketiga di kolom notes. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan tugas pada page 4 di kolom notes. Kemudian menuliskan ringkasan pemahaman mengenai konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan pada kolom 8 pada halaman 8 di kolom notes. Kemudian memberikan komentar jawaban sama CGP. Nah, ini juga yang seringkali memang harus sering diingatkan, karena seringkali CGP kalau sudah dirinya sudah ya sudah gitu, tapi tidak memberikan komentar atau umpan balik kepada CGP lain. Kemudian paradigma berpikir dan prinsip coaching, aktivitas CGP adalah yang pertama menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu tadi ya, meliputi refleksi diri, kemudian menuliskan ringkasan, kemudian memberikan komentar juga. Di kompetensi inti dan alur tirta juga seperti itu, menjawab pertanyaan, refleksi, biasanya terkait dengan refleksi, kemudian menjawab pertanyaan refleksi diri terkait dengan 3 hal yang dapat menghambat seseorang mendapat mendengarkan aktif, biasanya asumsi, labelisasi gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, jawab pertanyaan terkait itu. Kemudian menjawab pertanyaan juga terkait bagaimana mendengarkan, merangkum, dan bertanya dengan rasa. Kemudian yang kelima, mempelajari. Pada page 6 itu CGP mempelajari informasi tentang tirta. Kemudian pada page 7 refleksi terkait pengalaman, memberikan saat memberi dan menerima umpan balik. Kemudian pada page 8 itu CGP mengenai refleksi ya, ringkasan atau refleksi mengenai pemahaman mengenai kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan. Kemudian yang ke-8 itu memberikan komentar atau umpan balik terhadap jawaban dari sesama CGP yang lain.
Jadi memang cukup banyak. Kemudian di supervisi akademik, CGP menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Ibu dan Bapak ya di sini. Kemudian ada forum diskusi CGP. Forum diskusi CGP di sini yang membedakan adalah forum diskusinya itu memberikan pertanyaan mengenai keterkaitan keterampilan coaching dengan supervisi akademik. Kemudian CGP memberikan tanggapan minimal jawaban CGP lainnya tiga orang, ya, seperti itu. Kemudian aktivitas fasilitatornya, mohon maaf mengganggu, ada yang mengganggu mungkin suaranya ya. Aktivitas fasilitator mengingatkan dan berkomunikasi melalui media yang disepakati, kemudian mengecek kelengkapan tugas CGP, memberikan umpan balik. Secara umum seperti itu ya, mengecek, memberikan umpan balik, kemudian mengingatkan, mencatat mana saja yang belum lengkap dan sebagainya. Dari mulai sebagian besar intinya seperti itu untuk aktivitas fasilitator. Kemudian tagihan CGP itu secara mandiri tadi di notes tadi ya, di kolom notes itu yang secara mandiri. Kemudian yang diskusi, forum diskusi itu yang harus ditanggapi oleh 3 CGP yang lain. Kemudian penilaian atau umpan balik di sini ada penilaian daftar hadir di forum diskusi ya, forum diskusi. Kemudian juga memberikan umpan balik. Jadi belum tidak berupa angka atau nilai, tapi dalam bentuk penilaiannya ada daftar hadir yang harus dilengkapi ketika CGP dalam forum diskusi. Seperti itu untuk alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Selanjutnya untuk alur ruang kolaborasi dan yang lain bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Bu Umi. Silakan Pak Saprudin melanjutkan Bu Umi. Bu Umi jangan di stop share dulu ya, biar langsung saja Pak Saprudin bisa. Iya Ibu, siap. Tidak saya stop share. Oke, silakan Pak Saprudin. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk alur ruang kolaborasi. Untuk alur ruang kolaborasi, sebentar saya lihat dulu. Ruang kolaborasi yang pertama, CGP dapat untuk tujuannya itu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Kemudian ini dulu Bang. Nggak minta duit ya sama ayah? Tidak kedengaran ya? Unitanya bocor Pak Saprudin. Tidak ada suaranya ya? Kedengaran Pak. Ada suara Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Kemudian aktivitas CGP yaitu yang pertama melakukan praktek alur percakapan coaching Tirta. Yang kedua melakukan refleksi percakapan coaching yang telah dilakukan bersama rekan CGP. Kemudian aktivitas fasil yaitu yang pertama menyiapkan link main room dan breakout room dan menyematkan di LMS ruang kolaborasi latihan. Yang kedua menentukan kelompok CGP secara berpasangan. Yang ketiga mengingatkan CGP melalui media komunikasi yang disepakati untuk mengakses materi di LMS bagian ruang kolaborasi. Kemudian yang keempat, ya terus melakukan review pemahaman materi CGP pada bagian eksplorasi konsep modul 2.3. Yang kelima, membantu CGP memahami tugas yang diberikan dan menginformasikan rubrik penilaian praktik coaching. Yang keenam, mengingatkan kelompok untuk berlatih praktik coaching berdasarkan kasus yang telah dibuat oleh CGP. Yang ketujuh, memantau pelaksanaan praktik coaching di kelompok atau breakout room. Dan yang ke-8, memandu refleksi pembelajaran, serta ke-9, memberikan penguatan tentang coaching. Kemudian untuk aktivitas, untuk tagihannya, ya, untuk tagihannya itu yang pertama berlatih praktik coaching secara bergantian dengan satu rekan CGP lainnya, menentukan topik bahan percakapan coaching, kemudian mengunduh lembar refleksi, kemudian melakukan refleksi diri latihan coaching, dan yang kelima mengisi format refleksi dari latihan coaching. Kemudian adapun penilaiannya,
tahu umpan balik di sini terkait dengan umpan balik, memberikan tanggapan hasil refleksi, dan memberikan apresiasi upaya CGP dalam melakukan praktik coaching dan melakukan refleksi. Kemudian untuk rukol sesi kedua, coba Bu Umi. Sudah Pak, sudah rukol kedua. Halo Pak Syafruddin. Pak Syafruddin seperti itu. Punya jaringan. Pak Syafruddin nggak pakai HP. Kalau misalnya, oke, Pak Syafruddin. Halo. Halo Pak. Ya, mau beralih pakai laptop sepertinya. Halo Pak Syafruddin. Aduh, sinyal. Ya. Kayaknya sinyal, Pak. Mbak Umi, aku lanjutin aja nggak apa-apa? Di share screen aja ya Mbak, aku lanjut. Iya, siap. Silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya coba lanjutkan. Tadi sampai ke poin yang tagihan ya, Umi ya. Untuk fasilitator yang harus disiapkan, yang pertama adalah main room dan juga breakout untuk ruang kolaborasi praktik, lalu juga memantau praktik coaching CGP, memandu refleksi percakapan coaching, memberikan tanggapan hasil refleksi, memberikan apresiasi upaya CGP dalam melakukan praktik coaching dan melakukan refleksi, dan yang terakhir yaitu mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, mengingatkan CGP untuk mengunggah hasil rekaman di LMS, ya, dan juga tahapan alur setelah melakukan di ruang kolaborasi, lalu mengisi penilaian kehadiran dari CGP untuk sesi ruang kolaborasi yang pertama. Selanjutnya untuk tagihan ya, Mbak ya, aktivitas CGP. Di sini ada praktek, sebentar. Dari atas Mbak, ya, ini. Jadi melakukan praktek coaching secara berpasangan untuk di ruang kolaborasi yang pertama, lalu melakukan perekaman praktek coaching saat CGP melakukan coach, lalu melakukan refleksi percakapan coaching, menyimak hasil refleksi CGP, memberikan umpan balik, dan juga mengunggah hasil rekaman ke LMS. Ya. Oke, ini tagihannya. Oke. Ke atas sedikit Mbak Umi, maaf, menyampaikan kepada CGP bahwa praktik akan dilaksanakan, sorry, ke atas, bentar Pak, sepertinya udah ya. Ya, oke. Jadi di sini CGP dipastikan sudah melakukan praktiknya, lalu memberikan menilai praktik coaching berdasarkan rubrik penilaian praktik. Oke, untuk sesi ruang kolaborasi yang kedua ini ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Mbak Ubi boleh lihat yang atas dulu sedikit, Mbak? Iya, sebentar. Tadi sepertinya yang ruang kolaborasi yang pertama ya. Karena yang kedua kan ke atas sedikit, Mbak. Ini kayaknya demonstrasi kontekstual ya. Mbak Yulia, tadi mulainya sudah di ruang kolaborasi sesi kedua. Yang sesi pertama tadi sudah Pak Syafruddin. Oke, baik. Lanjut demonstrasi kontekstual kalau gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya lanjutkan untuk alur pertama yang dilakukan, yaitu melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Lalu aktivitas tujuan, ini apa sih Mbak atasnya? Ya, ini aktivitas yang lanjutannya. Paling kiri tujuan, yang tujuannya ya. Aktivitas CGP. Oke. Ya, tujuannya membaca instruksi praktik coaching, melakukan praktik coaching secara berkelompok, melakukan percakapan mengenai kompetensi. Boleh di-scroll ke bawah, Mbak? Iya, mengenai kompetensi inti coaching, melakukan pengamatan praktik coaching rekannya, maksudnya partnernya, memberikan umpan balik berbasis coaching, melakukan perekaman praktik coaching.
Oke, yes, ke atas lagi Mbak. Iya. Ya, ini adalah kegiatan lanjutannya yaitu mengingatkan CGP melalui media komunikasi yang disepakati untuk mengakses LMS sebagai demonstrasi kontekstual. Lalu poin yang selanjutnya yaitu menentukan kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Lalu membimbing CGP selama menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual menggunakan media komunikasi yang disepakati, mengingatkan batas waktu unggah demonstrasi kontekstual, menilai dan memberikan umpan balik pada hasil pekerjaan CGP. Lanjut, Mbak. Ya, aktivitas berikutnya yaitu membaca instruksi praktek coaching, melakukan praktek coaching secara bergantian dengan CGP lainnya sebagai coach dan juga coachee dan juga observer. Ya, lanjut. Ya, CGP bertugas sebagai observer, diskusi, melakukan observasi, lalu memberikan umpan balik. Ini saya baca poin-poinnya saja ya Bapak Ibu supaya agar lebih cepat. Oke, baik. Selanjutnya itu melakukan perekaman percakapan coaching yang terdiri dari praktik coaching 20 menit dan penyampaian umpan balik dari observer 10 menit. Lalu selanjutnya aktivitasnya itu mengunggah tautan atau link hasil dari rekaman ke LMS. Oke. Nah, ini adalah yang harus dilakukan oleh PSD, memberikan penilaian dan juga umpan balik dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CGP. Ya, lanjut Mbak. Ya, berikutnya elaborasi pemahaman. Di sini CGP mengelaborasi pemahaman tentang coaching dalam ranah supervisi akademis melalui proses tanya jawab dan diskusi. Untuk kegiatan lanjutannya itu membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami mengenai coaching, misalkan tentang konsep coaching dalam konteks pendidikan, prinsip dan paradigma berpikir coaching, komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching. Ya, ini seperti pertanyaan yang sebelum melakukan sesi elaborasi ya Bapak Ibu ya. Ini saya buat lebih simpel saja, Bapak Ibu juga pasti sudah tahu. Mbak Umi boleh digeser ke tabel berikutnya saja. Karena kan ini fokusnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Oke, aktivitas berikutnya yaitu mengingatkan CGP melalui media komunikasi yang disepakati untuk mengikuti forum diskusi tatap maya, elaborasi pemahaman bersama instruktur. Poin kedua, mengingatkan CGP untuk menyiapkan segala pertanyaan sebelum mengikuti sesi elaborasi, mencatat poin-poin penting, mengecek kehadiran, mengisi penilaian kehadiran CGP pada sesi elaborasi. Oke. Lanjut Mbak. Ya, di sini aktivitas berikutnya itu membuat pertanyaan untuk instruktur mulai kuesioner di LMS. Ya, ini menjawab pertanyaan itu ya, dengan mengisi pertanyaan juga. Lalu selanjutnya di sini yang dilakukan oleh Fasil adalah memberikan penilaian kehadiran untuk sesi ruang Vicon bersama instruktur. Lalu memberikan penilaian juga terhadap instruktur. Oke Mbak. Ya, lanjut, ini koneksi antar materi. Ya, di sini CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Oke, selanjutnya yaitu membuat kesimpulan berkenaan dengan paket modul 2 yang telah dipelajari dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, ini ada poin-poinnya ya Bapak Ibu ya, yang ada di LMS. Ya, ini poin-poin yang terdapat pada ketentuan dari koneksi antar materi. Oke, Mbak. Bisa di-skip aja kayaknya ya, nggak terlalu ini kan. Oke, selanjutannya yaitu mengingatkan CGP melalui media komunikasi, memastikan CGP memahami instruksi, mengecek kelengkapan tugas CGP, lalu mengingatkan CGP yang belum mengumpulkan tugas, mempelajari tugas CGP, memberikan penilaian dan umpan balik tentunya. Ya, lanjut Mbak. Next. Oke, ini tagihannya berupa membuat kesimpulan berkenaan dengan paket modul 2 yang telah dipelajari dan refleksi yang bisa berupa, ya biasanya banyak ya Bapak Ibu ya, model-model yang bisa di submit ke LMS. Oke Mbak, ini kayaknya aman ya, next aja. Oke, ini adalah tagihannya, yaitu memberikan penilaian tagihan tugas, kesimpulan dari refleksi terkait paket modul 2 dan juga memberikan umpan balik. Ya, lanjut Mbak. Oke, ini untuk aksi nyata Bapak Ibu. Ya, jadi CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Ya, lalu di sini aktivitas selanjutannya yaitu sebelum pendampingan ada pra-observasi,
Lanjut aja Mbak, ini kayaknya penjelasan ininya ya. Lalu juga ada bagian observasi dan juga pas. Ya bukan sih, kayaknya iya. Ya, saat pendampingan individu atau pasca observasi. Ya, lanjut aja Mbak. Oke, ini ya baik. Aktivitas selanjutnya yaitu memberikan informasi tugas CGP mengenai aksi nyata yang akan dilakukan melalui pengajaran praktik juga, mengingatkan CGP untuk mendampingi rekan sejawat menyusun RPP, melakukan observasi kelas, menyampaikan informasi praktek coaching yang dilakukan, dan juga tentunya ada refleksi ya Bapak Ibu setelah proses coaching dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah ya yang harus ditampilkan ya Mbak ya, rekaman praobservasi, instrumen, lembar rancang pengembangan diri, lalu juga refleksi coaching. Lalu ini tagihannya, penilaian aksi nyata, jadi ada beberapa instrumen juga yang harus dilengkapi seperti itu. Ya, Mbak Umi ada lagi? Ada lagi Mbak? Aktivitasnya Sudah, harus disampaikan. iya. Oh, mungkin ini yang Sampai terakhir. penutupan. Ya, yang terakhir mungkin adalah karena ini modul 2.3 berarti post test ya Bapak Ibu. Jadi setelah alur semuanya mungkin nanti juga diingatkan ini tadi mungkin kami terlewat, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin tidak dituliskan tapi tadi juga sudah coba cross check kalau di akhir tetap setelah aksi nyata akan ada kegiatan post test. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Umi. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3 terkait dengan modul 2.3. Kepada Pak Wawan, kami kembalikan untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Umi. Sebentar ya. Oke teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman, adakah aktivitas fasilitator yang terlewatkan dalam kegiatan ini, walaupun tidak tertulis? Monggo Bu Daniar. Ya, makasih Pak Wawan. Siap. Saya minta di ini mungkin tetap di share screen. Lembar. Oh, tadi Bu Daniar mau menanggapi atau memberikan masukan-masukan. Oke, Mbak Umi, silakan ditambahkan lagi Mbak Umi. Supaya kita sama kebetulan saya juga kelompok kami juga kerja modul ini. Oke. Nanti Khususnya kalau di saya, aksi nyata, okay. khususnya di aksi nyata, Bu. Oke, saya nanti ada menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Kalau misalnya tidak jenengan lakukan rugi, pokoknya semuanya untuk fasilitator. Iya, ini di penilaian fasil. Di sini kan ada penilaian terkait aksi nyata yang saya baca itu dan saya cek di LMS, kita fasil tidak melakukan penilaian aksi nyata di modul 23, tapi yang menilai itu adalah PP, pengajar praktik pada saat dia pendampingan individu 5. Itu yang saya pahami Pak, mohon pencerahannya. Nggih. Sudah? Untuk teman-teman fasil sudah semuanya ya. Kaitannya dengan yang di 23 nanti silakan dieksplorasi ya Bu Daniar ya sama teman-teman yang lainnya. Kalau kaitannya dengan pencerahan dari saya sudah cerah ya. Guyon nanti dikira serius sama Bu Daniar ini. Oke. Teman-teman tolong untuk dicermati ya bahwa ada pekerjaan yang harus dikerjakan teman-teman, yang dikerjakan oleh teman-teman apabila tidak terpenuhi itu juga akan berdampak kepada teman-teman. Ya. Teman-teman juga memberikan komen ya, atau mungkin memberikan tanggapan atau memberikan penilaian dan sebagainya. Saya juga berharap kepada teman-teman untuk memenuhi apa yang diminta oleh
Satker atau GTK terkait dengan hak teman-teman. Jangan terlalu asik teman-teman melakukan segala sesuatu yang tekniknya teman-teman tidak mengetahui. Apa itu? Teman-teman harus memenuhi TS, sudah. Kalau TS tidak terpenuhi, ya bisa dirasakan ya, atau bisa dirasakan lah ya. Kenapa demikian ya? Oleh karena dalam hal ini kepada teman-teman saya meminta untuk betul-betul memanfaatkan waktu dan jadwal yang ada untuk melakukan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan guru penggerak ya, dengan guru penggerak. Kalau toh di akhir modul juga harus ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP ya, ya mohon untuk dilakukan. Biasanya kaitannya dengan evaluasi dan sebagainya. Kalau toh itu ada ya teman-teman, karena saya yang di LMS PKB ini punyaan saya buka sudah tidak bisa ya. Yang PMM ini bisa ya. Nah oleh karena juga disampaikan kepada CGP kalau toh ada evaluasi untuk segera juga diisi ya. Walaupun sebenarnya bukan merupakan bagian dari pekerjaan di Alur Merdeka. Tapi tidak apa-apa ya, untuk kesempurnaan kita menghimbau kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Terus untuk kaitannya dengan penguatan ya teman-teman, mohon izin share screen, bisa di stop share Bu Umi Maisarah. Umi Masrurah Pak. Sorry Bu. Bukan Maisarah ya Pak. Ya, mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Keren Maisarah. Oke, mohon maaf sebentar. Oke lah. Perlu teman-teman ketahui atau teman-teman pahami ya pemahaman, mohon maaf. Pada hasil nyata modul 23 ini tidak ada fasilitator tidak memberikan penilaian, namun tetap memberikan umpan balik pada tugas CGP. Ya. Pada aksi nyata modul 23 fasilitator tidak memberikan penilaian, namun tetap memberikan umpan balik kepada CGP. Kemudian yang berikutnya pada demonstrasi kontekstual modul 23 fasilitator menilai CGP sebagai pengamat, sehingga harus ada rekaman ya CGP on kamera sebagai pengamat. Deskripsi prinsip coaching ada di PI 5 diinfokan di Rukol ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Kemudian untuk Rukol untuk modul 23, nah ini tadi saya sampaikan di Bapak Ibu ya. Untuk sesi 1 itu 4 jam, sesi 2 2 jam ya. Nah itu. Kemudian ini terkait dengan rubrik penilaiannya mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mohon dijawab di nganu ya, di jemput ya. Jambor. Oh ya. Ini lidahnya sudah beda-beda ya. Mohon maaf Pak ya. Sebentar. Oh, jambornya belum saya hidupkan ya. Sorry. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Kelas 35. Kelas 35. Kelas 35. Oh, sudah diisi Bapak Ibu ya. Sudah diisi ternyata.
Oke, Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang pertama ya, Bu Umi Masrurah, mohon maaf ini kira di sini ya. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu mempelajari modul 2, 21 dan 22 sampai 23? Apa kira Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu dapatkan? Satu aja lah yang bisa menjelaskan, nggak usah banyak-banyak, tapi bisa diterima oleh semuanya. Di modul 2 ini berbicara tentang apa sih Bapak Ibu umumnya, pada umumnya? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan coaching. Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Oke lah. Jadi dalam kegiatan ini Bapak Ibu mungkin ya Bapak Ibu juga ada yang sebagian jadi dari pengawas, ada yang dari kepala sekolah, ada yang dari guru. Saya meyakini sekarang ada perubahan mindset kepada Bapak Ibu. Oh, gaya dulu sama yang dimaksud dengan LMS sudah beda. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud merdeka belajar, merdeka mengajar itu intinya salah satunya di sini Bapak Ibu ya. Jadi memenuhi kebutuhan belajar kepada murid ya. Sesungguhnya kalau itu betul-betul terjadi dan bisa dieksplorasi, kemudian Bapak Ibu bisa menginternalisasi, tidak hanya juga disampaikan kepada JKP tapi juga kepada teman-teman di satu instansi, itu sekolah bisa menjadi bahagia Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ceria setiap hari, nah itu ya. Oke, kemudian mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan atau kendala-kendala tertentu yang Bapak Ibu dapatkan mungkin ketika eksplorasi, internalisasi maupun implementasi. Lebih tercerahkan kembali Pak. Oke. Karena di situ kemarin kita memberikan umpan balik mungkin ya berdasarkan ini, tapi sekarang sudah ada penguatan lebih lanjut lagi sehingga ini masalah umpan balik, masalah penilaian dengan TGP itu kita menjadi lebih mantap lagi gitu Pak. Saya kasih kuncinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong hindari sekarang ungkapan kata-kata masalah Bapak Ibu ya. Misalnya Pak Donald, Pak Eroh kalau misalnya berhadapan dengan dengan temannya, masalahnya itu serah aja Bapak Ibu, itu akan cenderung memicu konflik. Ya. Itu akan memicu konflik dan segala sesuatu yang disampaikan oleh siapapun termasuk Bapak Ibu itu sifatnya subjektif. Ya. Nah, alangkah baiknya sekarang kita ubah, kita buat semuanya bernuansa manajemen aset ya. Tantangan Bapak Ibu, tantangan jadi berupa tantangan. Insya Allah untuk menghadapi tantangan itu Bapak Ibu bisa ya, satu meloncati ya. Kedua menghindari ya, ketiga melewati dan sebagainya dengan cara berkolaborasi. Tapi kalau sudah masalahnya Bapak Ibu sulit rasanya Bapak Ibu itu untuk berkolaborasi. Ya, itu ya. Oke, Bapak Ibu cukup ya pertemuan kita pada hari ini atau sampai jam 3? Cukup ya? Oke, kalau cukup. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan di Bapak Ibu ya. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan, jaga keselamatan. 2 hari ini Bapak Ibu libur 1 minggu 1 hari ya. Libur 1 minggu 1 hari. Artinya 1 hari Minggu, 1 hari Sabtu. Jadi gitu ya. 1 minggu 1 hari kan betul ya? Betul Pak, betul. Mantap. Jadi kalau misalnya itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu untuk lebih cepatnya mungkin minggu depan tanggal 3 ya. 3 bisa dikerjakan dengan cepat. Nanti mudah-mudahan apa yang kita pada waktu itu betul fokus dan mantap ya.
Bapak Ibu, sekian dari saya. Oh, foto tapi dulu, Pak foto Wawan, dulu. sebentar Pak Wawan. Ya, silakan. Untuk itu tugas Pak Wawan, satu kelompok cukup satu yang upload atau harus masing-masing individu? Kelompok aja, Pak. Per orang Kelompok satu, saja, Pak. Per orang satu, walaupun sama. Oh, Berarti bagi Pak Heru. Jadi walaupun sama jawabannya dikasih nama ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk foto dulu bersama. Bentar. Ya, Share ini screen, Pak. contoh Ya. rencana pembelajaran yang kita masukkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan konten. Ayo Bapak Ibu bisa ditampilkan Di stop dulu Pak. Stop dulu resennya. Stop dulu share-nya. Stop dulu Pak share-nya. Presentasinya Pak. Ya, saya satu. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Simbolnya apa? Kayak apa nih Pak Wawan? Gaya hormat. Ini gaya bebas Pak. Wah, Nah, sekarang gaya bebas Pak. Monggo. Bentar Pak. Ada Bentar Pak, gaya bebas sampai sini Pak. Oke. Satu lagi gaya bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dor. Oke. Nah, makasih Bapak Ibu bisa live ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Wawan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wawan. Jangan lupa Pak Wawan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kami bertanggung jawab loh. Bilang dapat tanggung jawab sudah. Ya betul, jangan sampai ada yang tinggal Pak, pena-pena, HP, jangan sampai tinggal juga Pak. HP-nya diringkesin. Jangan sampai ketinggalan. Diringkesin, tas-tasnya, dompet-dompet, uang dan sebagainya diringkesin. Izin deh Bapak Ibu. Bapak Iya, Tur. Cepat memahami ketika Ini. kita dapat Lihat baru nih. berpartisipasi Tri. secara aktif Ya. dalam proses Kirim pembelajaran. nanti ya.